Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Perkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-22 tentang Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata IKN. Aspirasi ini berintikan tentang permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia, utamanya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Otoritas IKN, sehingga setiap rombongan kunjungan dan atau wisata ke IKN dapat dilaksanakan secara legal formal dan sesuai dengan harapan otoritas IKN. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian, usulan, aneka aspirasi atau harapan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada edisi kesempatan ke-22 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata IKN. Maaf Bapak, mengapa Bapak menginisiasi berkaitan wisata IKN? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Aspirasi wisata IKN dimotivasi oleh sebuah artikel yang ditulis oleh Saudara Edi Cahyono berjudul IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City. Pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN Nusantara sekaligus wujud pengarus utamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia. IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, sekaligus sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan menuju Indonesia maju pada tahun 2045. IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, antar provinsi. IKN Nusantara merupakan milestone Indonesia Maju 2045 yang ditopang dengan pembangunan Indonesia sentris yang mendukung terciptanya pertumbuhan inklusif untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi serta green economy. Oh, apa sih sebetulnya urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah atas pertanyaannya. Menurut Saudara Edi Cahyono Sugiarto, urgensi pemindahan ibu kota dijelaskan bahwa satu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara didasari atas fakta antara lain bahwa
beban Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat. 2. Sebanyak 131,75 juta jiwa atau 55,94% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan hanya 6,13% penduduk Indonesia berada di Kalimantan. Beban Pulau Jawa khususnya Jakarta sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalahan turunannya. Kemacetan lalu lintas di Jakarta menurut riset World Bank 2019 telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 65 triliun per tahun. Ya, baiklah. Sebetulnya ini adalah sebuah ide baru ya Bapak? Atau ide lama, atau sejak kapan ada inisiatif pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Masih menurut Saudara Edi Cahyono Sugiarto tentang gagasan atau ide perpindahan ibu kota adalah sebagai berikut. 1. Sebelum negara Indonesia, ada beberapa negara telah mengubah ibu kotanya, telah memindahkan ibu kotanya, antara lain Brazil, dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Contoh lain, perpindahan ibu kota di negara Nigeria yang memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja. Perubahan ibu kota memiliki dampak positif yang signifikan terhadap aspek-aspek ekonomi ibu kota baru, seperti jumlah pekerjaan dan pendapatan. Menurut Christoph, ibu kota lama tidak akan terdampak secara negatif apabila perpindahan ibu kota dilakukan secara bertahap. Vadim Rosman, seorang profesor dari Hager School of Economics di Rusia, mengatakan bahwa ada beberapa dampak positif dari pemindahan ibu kota suatu negara. Baik Bapak, lalu bagaimana prosedur dan ketentuan untuk merealisasikan aspirasi pembentukan Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata IKN? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Pada saat aspirasi ini, pada saatnya telah mendapat persetujuan dari pemerintah, maka prosedur atau langkah untuk dapat merealisasikan aspirasi pembentukan Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata IKN diusulkan sebagai berikut. 1. Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata IKN dibentuk dengan akta notaris dengan pengesahan Menkumham Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah yang memungkinkan akan diterbitkan. 2. Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata IKN dapat dibentuk di setiap wilayah ibu kota provinsi dengan ketentuan dapat dibentuk biro perwakilan di setiap ibu kota kabupaten kota, utamanya oleh Biro Wisata IKN provinsi yang bersangkutan, utamanya sekali di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan pulau lainnya, kecuali Pulau Kalimantan tidak perlu. Biro Perjalanan Wisata IKN tentunya harus bekerja sama dengan berbagai pihak, misal dengan pengelola bandara yang ada di ibu kota provinsi dan atau kabupaten kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Bekerja sama dengan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, serta instansi lain yang membutuhkan biro wisata IKN. Bekerja sama dengan berbagai instansi atau badan usaha lain yang dibutuhkan untuk pelayanan dan kenyamanan pelaksanaan wisata IKN. Masing-masing Biro Perjalanan Wisata IKN provinsi tentunya melakukan MOU dengan perwakilan Biro Wisata IKN kabupaten
dan Kota perihal ketentuan dan persyaratan kunjungan atau wisata ke IKN. Masing-masing Biro Perjalanan Wisata IKN, perwakilan Biro Wisata IKN di kabupaten kota dapat mengusulkan paket waktu dan biaya perjalanan wisata ke Biro Wisata tingkat provinsi yang bersangkutan. Dan kepada siapa atau pihak mana Bapak aspirasi pembentukan Biro Perjalanan Wisata IKN ini akan ditujukan? Yang terhormat Ibu Dr. Rohmania MPD, sasaran atau tujuan aspirasi pembentukan Biro Perjalanan Wisata ini ditujukan kepada yang terhormat Biro Traveling dan Wisata yang ada di provinsi seluruh Indonesia, yang terhormat Biro Traveling dan Wisata yang ada di kabupaten kota di Indonesia, yang terhormat berbagai pihak terkait dengan aspirasi pembentukan Biro Wisata IKN ini, yang terhormat perkenan para bupati dan wali kota di Indonesia, yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk berkenan menerbitkan SKB terkait dengan permohonan Badan Hukum Perjalanan Wisata IKN ini. Baiklah Bapak, bagus dan sangat bagus. Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman menginisiasi berkaitan dengan wisata IKN. Dan terima kasih atas penjelasan yang diberikan terkait dengan Badan Hukum Biro Wisata IKN. Rasanya adalah gagasan yang cukup bagus, mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Haja Rohmaniah yang kami hormati, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi pembentukan Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata IKN ini sepintas telah disampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan perhatian oleh berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas. Para penyelenggara, pimpinan, guru madrasah dan sekolah, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta, para penyelenggara Biro Perjalanan Wisata, serta pemerhati pendukung kebijakan Ibu Kota IKN dimanapun berada. Insya Allah aspirasi pembentukan Badan Hukum Biro Perjalanan Wisata ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.